Pernah gak sih, suami kalian tuh kayaknya selalu pengen itu-itu terus? Maksudku, setiap hari, setiap saat, bahkan di waktu yang gak tepat sekalipun. Assalamualaikum, solawat dan salam tercurah kepada baginda Rasul. Paling tidak, tulislah solawat pada kolom komentar sebagai kecintaan kepada beliau. Semoga yang mau subscribe, like dan share, semoga sehat kaya dunia dan bahagia. Tidak usah berlama-lama, mari kita dengarkan ulasannya sebagai berikut. Hari ini aku mau bahas sesuatu yang mungkin beberapa dari kalian pernah alami, tapi bingung gimana cara ngatasinnya. Pernah gak sih, suami kalian tuh kayaknya selalu pengen itu-itu terus? Nah, itu bisa jadi tanda gangguan dorongan intim berlebihan. Dan trust me, ini lebih serius dari yang kita pikir. Yuk, kita bahas sama-sama. Yuk, kita lanjut berikutnya, yang mungkin akan mengejutkan kamu. Yang pertama, yang sering bikin istri frustasi. Suami dengan gangguan dorongan intim berlebihan itu nggak pernah merasa puas, meskipun udah melakukan aktivitas intim dalam waktu yang lama. Bayangkan deh, kita udah kasih yang terbaik, udah berusaha memenuhi kebutuhan dia, tapi dia tetap aja terus-menerus menghindari interaksi sosial cuma buat fokus ke hal itu doang. Aku pernah dengar cerita dari temen, suaminya bisa sampai nolak acara keluarga, nggak mau ketemu teman-teman, bahkan kerja jadi terganggu. Semuanya cuma gara-gara pikiran dia terpusat pada satu hal itu aja. Dan yang paling menyakitkan, kita sebagai istri jadi merasa nggak cukup. Padahal ini bukan salah kita sama sekali. Dan ini benar-benar bikin kamu penasaran. Mari kita lanjutkan. Yang kedua nih, yang sering bikin istri frustasi. Gangguan dorongan intim berlebihan ini nggak cuma berdampak pada dia, tapi juga pada kita dan keluarga. Hubungan jadi nggak seimbang, komunikasi terganggu, bahkan bisa sampai mempengaruhi anak-anak kalau mereka ngerasain tension di rumah. Yang sering terjadi, kita jadi kayak nggak dihargai sebagai partner hidup, cuma dianggap sebagai pemenuh kebutuhan biologis aja. Sedih banget kan? Tapi ingat sayang, ini adalah kondisi yang bisa ditangani dengan bantuan yang tepat. Tapi sebelum itu, ada satu rahasia kecil yang mau aku kasih tahu di akhir video tentang cara menghadapi situasi ini dengan bijak. Jadi, tetap stay sampai akhir ya. Yang ketiga, suami yang mengalami gangguan dorongan intim berlebihan itu biasanya nggak bisa mengontrol dirinya sendiri. Maksudnya gimana? Ya, dia nggak bisa membatasi keinginan intimnya, meskipun udah berkali-kali melakukan dalam sehari. Terus-menerus minta berhubungan, nonton film cara berlebihan, atau bahkan stimulasi diri sendiri berulang kali. Yang bikin sedih, ini bukan tentang cinta atau kasih sayang ke kita, tapi lebih ke dorongan yang gak bisa dia kendalikan. Kadang, kita jadi merasa kayak objek aja kan? Dan ini yang penting banget kita pahami. Kalau udah sampai tahap ini, dia butuh bantuan profesional, bukan hanya pengertian kita. Oke, jadi intinya kalau suami kita menunjukkan tanda-tanda di luar batas kendali, gak pernah puas, dan mulai berdampak negatif ke hubungan, itu bisa jadi indikasi gangguan dorongan intim berlebihan. Nah, sekarang aku mau kasih tahu rahasia kecil yang tadi aku janjiin. Yang paling penting adalah komunikasi yang empatis tapi tegas. Kita bisa bilang kalau kita sayang sama dia, tapi kondisi ini butuh bantuan profesional. Yang kedua, jangan pernah menyalahkan diri sendiri. Ini bukan karena kita kurang menarik atau kurang memberikan perhatian. Dan yang terakhir, jangan ragu untuk cari support system. Entah itu dari keluarga, teman dekat, atau konselor pernikahan. Kita nggak harus menghadapi ini sendirian. Kalau video ini helpful buat kalian, jangan lupa like dan subscribe ya. Dan kalau kalian punya pengalaman serupa atau mau sharing, tulis di comment section. See you di video selanjutnya.